Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, penuh berkah di pagi hari ini. Para peserta pembelajar pendidikan Pancasila yang saya banggakan. Doa dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara online. Doa terbaik juga untuk Anda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh bahagia dan keceriaan pagi hari ini. Dan semoga berkat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlimpahkan untuk kita semua. Para peserta pembelajar secara online kita akan melakukan pembelajaran dan mohon seluruh peserta pembelajar untuk fokus. Walaupun mungkin bisa Anda lakukan di mana saja, silakan Anda mengikuti pembelajaran ini dengan rileks dan penuh bahagia. Bisa Anda sambil apa saja yang belum sarapan, silakan sambil sarapan juga boleh. Yang belum bersih-bersih sambil bersih-bersih juga boleh, silakan. Apa saja yang penting tolong sediakan sedikit fokus untuk pembelajaran pagi hari ini. Nah, para peserta pembelajar, sebagaimana yang telah saya sampaikan, saya beri kesempatan, mungkin barangkali ada yang mau sharing dari tugas yang sudah dikumpulkan. Minggu lalu saya memberikan tugas Anda untuk ya sekedar mengidentifikasi tentang kausa materialis dari daerah atau asal Anda, kira-kira apa yang mungkin bisa di-sharing di sini. Saya sudah menerima 63 submit dan ada 11 orang yang belum mensubmit. Nah, ini yang sudah mensubmit, barangkali mau men-share secara singkat, lisan saja saya persilahkan kira-kira siapa yang mau men-sharing di sini. Saya persilahkan. Saya, Pak. Boleh, Mas Oki Pratama Saputra. Betul? Ya, Oke, silakan Mas Oki. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Pratama Saputra. Di sini saya akan mengidentifikasikan terkait pembahasan tentang budaya ataupun tradisi yang ada di suatu daerah. Saya akan mengambil tradisi budaya yang berada di Bali, yaitu dengan nama budaya upacara ngaben. Berasal dari budaya Bali, deskripsinya yaitu upacara pembakaran jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Prosesi ini diyakini sebagai jalan untuk menyucikan asalnya, yaitu moksa. Nilai atau ajaran yang terdapat di dalamnya yaitu menghormati orang yang sudah meninggal, kepercayaan akan kehidupan setelah mati, serta gotong royong antar warga. Dan budaya tersebut masuk dalam nilai sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana bentuk penghayatan kepercayaan akan Tuhan dan kehidupan setelah mati. Dan juga masuk dalam sila Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang mana kerjasama dan solidaritas dalam pelaksanaan upacara itu tersendiri. Kemudian asal budaya berikutnya berasal dari Sumatera Barat dengan nama budaya atau tradisi yaitu tabuik. Deskripsi upacaranya yaitu memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain. Warga membuat replika tabuik seperti menara, lalu diarak dan dibuang ke laut. Nilai ajaran di dalamnya yaitu mengingat sejarah Islam, solidaritas masyarakat, kerjasama, dan nilai pengorbanan. Termasuk dalam nilai Pancasila yang pertama bentuk penghayatan nilai Regilius, dan sila ketiga persatuan dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaannya. Kemudian nomor 4 yaitu tradisi ruatan yang berasal dari Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Deskripsinya yaitu upacara tolak balak dengan wayang kulit atau doa, biasanya dilakukan untuk anak, yaitu sukerta, dalam arti anak tunggal, kembar, dan sebagainya, agar terhindar dari mara bahaya. Nilai ajarannya di dalamnya yaitu keyakinan akan keselamatan hidup, menjaga harmoni dengan alam, serta rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan budaya tersebut masuk dalam sila Pancasila ke pertama, yaitu pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan. Kemudian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana karena berhubungan dengan keseimbangan hidup dan perilaku adil terhadap setiap manusia. Dan kemudian budaya pesta panen atau Mapulas yang berasal dari Sundan atau Minahasa, berada di Sulawesi. Deskripsinya yaitu tradisi syukuran setelah panen, biasanya ada tarian, sesajen, doa, dan pesta rakyat. Ajaran di dalamnya yaitu bersyukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang didapatkannya, serta memperkuat kebersamaan masyarakat, menjaga hubungan baik dengan alam. Nilai Pancasila yaitu masuk dalam sila pertama, wujud syukur terhadap Tuhan. Kemudian sila ketiga, memperkuat persatuan masyarakat. Serta sila kelima, yaitu mewujudkan keadilan dengan berbagai hasil panen yang didapatkan mereka. Mungkin sekian Pak penjelasan dari saya. Oke, Terima kasih. terima kasih kembali Mas Oki Pratama. Saya mengapresiasi dari apa yang sudah Anda sampaikan. Good, hasil identifikasi berbagai adat, tradisi, budaya dari beberapa daerah tadi ya, sampai 5 daerah di Indonesia dan dideskripsikan cukup baik bagaimana relate-nya dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih Mas Oki Pratama. Sama-sama Oke, Pak. iya. Boleh dilanjutkan siapa yang sudah diinisiasi oleh Mas Oki Pratama yang mau menyampaikan? Adakah? Mungkin cukup Pak. Ya, oke. Makasih mungkin Mas Oki Pratama mewakili teman-teman ya. Jadi ya ini sesuai dengan ekspektasi saya ya. Harapan saya Anda punya keterlibatan memiliki kemampuan mengidentifikasi berbagai warisan budaya. Walaupun ini menarik ya apa yang disampaikan Mas Oki tadi terkait dengan sila pertama, sila ketiga. Mungkin ada juga nilai-nilai keadilan sosial. Walaupun mungkin Mas Oki dan kawan-kawan sebetulnya yang namanya budaya itu bukan hanya soal tradisi masa lalu ya, yang sekarang mungkin masih terwarisi dan dilestarikan. Budaya itu kan menurut Kuncoro Ningrat sebuah sistem yang kompleks ya, bukan hanya soal seni, adat istiadat itu salah satu unsurnya. Tapi budaya itu juga menyangkut gagasan hari ini, kemudian jenis-jenis teknologi yang ditemukan, tata nilai, itu itu juga bagian dari budaya yang saya kira ketika kita bicara soal budaya dalam konteks demikian, maka tidak hanya terkait dengan warisan masa lalu. Masih banyak kok eksis sampai hari ini beberapa nilai budaya yang saya kira masih masih relevan dan masih relate dengan nilai-nilai substansi sila-sila dalam Pancasila. Katakanlah ada istilah inti dari Pancasila itu gotong royong. Nilai-nilai itu kan dalam budaya masyarakat kita masih cukup kuat ya saya kira. Ya walaupun ada pemudaran, ada sedikit pergeseran, tetapi saya kira di dalam sistem sosial bangsa kita itu nilai-nilai kebersamaan, gotong royong itu masih cukup kuat. Contoh lain adalah kekeluargaan ya. Eh, Nilai-nilai hubungan-hubungan kekeluargaan dalam arti yang positif itu juga masih cukup kuat. Walaupun nilai ini kadang juga bermakna negatif, terutama dalam konteks politik demokrasi ya. Fenomena tentang nepotisme, kemudian dinasti itu kan sebetulnya apa ya diintrodusir, tersublimasi dalam sistem sosial kita. Tapi dalam makna yang positif kan ini bisa juga dimaknai bahwa
hubungan-hubungan sosial kita itu penuh kehangatan, silaturahmi, hubungan-hubungan kemanusiaan berbasis kekeluargaan itu kan bisa bisa dimanfaatkan contohnya dalam aksi-aksi solidaritas, kemudian hubungan-hubungan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan profit yang bersifat individual, tetapi harus berbagi. Itu kan makna-makna kekeluargaan yang bersifat positif. Makanya dalam konteks bentuk-bentuk ekonomi, kita itu kan asasnya asas kekeluargaan ya, gotong royong, solidaritas, itu kan saya kira bermakna positif. Itu terbukti teman-teman, Indonesia dalam menghadapi krisis, katakanlah krisis 98, kemudian 2014, dan mungkin hari-hari ini dunia yang tidak baik-baik saja secara ekonomi, terbukti bahwa kohesi sosial, nilai-nilai kebersamaan itu cukup membantu di dalam daya tahan ekonomi kita. Banyak negara di dunia ini yang heran dan sekaligus tidak memahami fenomena itu. Kita sebagai bangsa kan memiliki kreativitas ketika menghadapi kesulitan semacam itu dan nilai-nilai solidaritas itu masih cukup kuat di dalam masyarakat kita. Ya, begitu Mas Oki Pratama mungkin menambah sekedar khazanah atau wawasan tentang identifikasi budaya daerah di Indonesia. Baik, teman-teman, pagi hari ini saya ingin menambah sedikit tentang persoalan ideologi ya. Saya tidak menampilkan slide secara langsung di sini dan lembar per lembar tidak, tapi saya hanya memberi review secara umum saja karena penjelasan materi itu sudah saya sampaikan di video pembelajaran saya. Nanti bagi yang belum selesai mohon diselesaikan. Mungkin sekedar diberi review atau komentar cukup baik. Silakan cantumkan saja nama dan NIM Anda. Bagi yang sekedar memberi like and subscribe, terima kasih, jazakumullah. Sodakohnya like and subscribe pagi ini. Saya sudah linknya saya share di WhatsApp group, silakan nanti ditonton. Nah, saya hanya ingin memberi review saja ya teman-teman. Nanti jika ada diskusi, saya persilahkan. Ada satu buku menarik karyanya Daniel Bell. Ini sebetulnya buku ini sudah lama dikarang ya, tahun 1960. Daniel Bell ini eh, mengarang sebuah buku berjudul The End of Ideology. Jadi menurut Daniel Bell, asumsinya bahwa di abad ke-19 kemudian awal abad 20 itu waktu itu tahun 60-an Bell itu sudah memprediksi bahwa ideologi besar dan revolusioner di dunia yang sebelumnya begitu dominan dan bahkan mensegregasi planet bumi ini dalam dua belahan besar yaitu ideologi sosialisme komunisme, kemudian ideologi liberalisme kapitalisme itu akan berakhir. Katakanlah di akhir abad 20 dan awal abad 21 itu dianggap sudah tidak lagi relevan dan ideologi dianggap akan mati. Waktu itu diprediksi begitu. Nah, akan digantikan oleh apa? Akan digantikan oleh ideologi baru yang lebih sempit, lebih pragmatis, lebih fleksibel dan fokus pada hal-hal yang bersifat eh, praktis untuk kepentingan negara masing-masing. Dan ini diintrodusir atau disublimasi oleh kehadiran teknologi yang semakin canggih. Maka dunia atau negara-negara itu akan lebih berkonsentrasi pada apa yang hal-hal teknis perlu dilakukan dan bermanfaat secara praktis untuk negaranya. Kemudian haluan ideologi yang sebelumnya begitu dominan dan membelah dunia itu tidak lagi dianggap penting. Nah, ternyata prediksi Bell tahun 60-an itu terbukti hari ini sebetulnya. Ada beberapa indikasi ke arah sana atau bahkan sudah menjadi fakta ya. Katakanlah negara-negara yang berhaluan, saya ambil contoh dulu sosialisme komunisme.
negara-negara komunis hari ini itu sudah merevisi dirinya menjadi lebih terbuka, terutama pada sistem pasarnya. Kita ambil contoh Tiongkok atau Cina. Cina itu kan setelah pidatonya Deng Xiaoping yang begitu populer, yang menyatakan bahwa bagi Cina kucing itu tidak penting berwarna merah, hitam, atau abu-abu. Yang penting kucing itu bisa menangkap tikus. Nah, statement Deng Xiaoping ini ternyata menginspirasi Cina dan terbukti hari ini Cina itu dalam sistem ekonominya sekarang sudah terbuka dan mengadopsi yang dulu digunakan oleh liberalisme kapitalisme tentang kebebasan pasar. Dan buktinya nyata, hasilnya kita bisa saksikan hari ini dalam berbagai front perang dagang. Ternyata Cina memenangkan itu ketika face to face dengan Amerika yang notabene menguasai ekonomi global saat ini. Nah, Cina bisa membuktikan ketangguhan dan kehebatan ekonominya. Nah, ini mengapa? Karena Cina tidak lagi tertutup tentang sistem ekonominya dan mengadopsi sistem-sistem keterbukaan di pasar bebas. Nah, sebaliknya, kubu sebelahnya adalah Amerika yang menjadi semacam panglima dalam ideologi liberalisme kapitalisme, bahkan neoliberalisme. Ternyata sekarang justru cenderung protektif. Apa yang dilakukan oleh Trump dengan kebijakan pemberlakuan tarif dengan berbagai negara, kemudian Great Again Amerika, bagaimana supaya Amerika itu tetap hebat, tetap perkasa di dalam dunia global, itu Trump justru memproteksi pasarnya menjadi lebih tertutup. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah teman-teman bisa melihat bagaimana arah kebijakan negara-negara Eropa yang dulu bisa mengambil jalan tengah dengan sosial demokratik, sekarang juga diambang kegalauan, Waduh, Pak. kebimbangan, dan eh, sistem kebijakan ekonominya juga sangat sangat dinamis ya, tidak lagi melulu konsep welfare state. Nah, bagaimana dengan negara kita? Apakah kita ini tetap berada dalam garis, katakanlah menjadi negara Pancasila, kemudian kebijakan luar negerinya bebas aktif, open terhadap pasar, tetapi juga ada berbagai kebijakan yang berupaya melindungi hajat hidup orang banyak, begitu dalam konstitusi. Nah, ini sangat dinamis dari presiden ke presiden yang ada di negeri kita. Nah, artinya apa teman-teman? Bahwa prediksi Daniel Bell ini satu sisi memang terbukti hari ini bahwa ideologi tidak lagi penting, ideologi dalam pengertian mainstream ya, yang katakanlah dunia tadi saya sampaikan dipilah jadi dua. Sekarang dunia atau berbagai negara lebih bersifat fleksibel dan pragmatis. Namun pendapat Bell ini kemudian disangkal atau setidaknya ada antitesanya. Katakanlah saya tunjukkan salah satunya adalah Francis Fukuyama yang mengarang juga buku yang berjudul The End of History. Itu memang awalnya mendukung asumsi atau prediksi Bell ini bahwa sejarah sudah berakhir, maksudnya sejarah tentang ideologi-ideologi besar itu. Tetapi Fukuyama kemudian menambahi sebuah premis bahwa ternyata ketika ideologi itu eh, di di ignore oleh berbagai negara, ternyata juga mengandung resiko. Ada berbagai persoalan global yang akhirnya menjadi beban sejarah baru bagi semua negara. Di antaranya adalah munculnya isu-isu yang disublimasi oleh ikatan-ikatan primordial, contohnya. Katakanlah persoalan etnisitas di berbagai negara, ya, fanatisme suku, kemudian primordialisme yang bersumber dari fanatisme agama. Ini ternyata juga menjadi
resiko atau konsekuensi ketika ideologi itu memudar. Banyak gerakan-gerakan yang muncul dari kelompok-kelompok di masyarakat di sebuah negara itu ternyata mengaktualisasi diri, muncul kepemerukaan sebagai tawaran baru di tengah kekosongan atau setidaknya di tengah keabu-abuan ideologi itu. Katakanlah dalam konteks di Indonesia ya, ketika negara gagal mengejawantahkan bagaimana sih bentuk ideologi Pancasila itu, apa pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan publiknya, baik di bidang politik, hukum, ekonomi. Nah, ketika hasilnya tidak memuaskan, bahkan mengecewakan, ya banyak ketidakadilan, korupsi, kesenjangan sosial, kemiskinan, itu orang kemudian muncul kelompok-kelompok ini menawarkan sebagai alternatif ya. Katakanlah sayup-sayup terdengar walaupun ini dianggap sebagai bahaya laten, beberapa eksponen masyarakat tiba-tiba menawarkan katakanlah ideologi sosialisme. Ya orang Indonesia biasanya cukup trauma dengan ini, kemudian asosiasinya mesti ke PKI begitu. Tapi sebagai sebuah ide, gerakan ini sempat muncul sayup-sayup. Kemudian kedua adalah ideologi yang diintrodusir oleh faham atau dogmatisme agama ya yang bersifat skriptualistik. Katakanlah di antara saudara kita ada yang mengusung hari ini seperti ideologi khilafah, kemudian negara Islam. Ini akhirnya menjadi persoalan baru karena dianggap ruang publik ideologi kita ini kosong atau setidaknya mengecewakan. Maka muncul seperti itu. Nah, teman-teman, dalam konteks pendidikan Pancasila tentu hipotesanya tetap sama bahwa kita ya Pancasila harus direvitalisasi. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa ideologi ini ya suka tidak suka, kecewa atau tidak, ini kan memang sudah menjadi konsensus nasional dan dalam lintasan sejarah dan lanskap politik di Indonesia, dokumen ini yang paling teruji memang. Tidak ada jaminan kalau kita menawarkan jenis ideologi baru, katakanlah baik kiri maupun ideologi yang berbasis agama, tiba-tiba menjadi solusi itu juga belum tentu juga. Nah ini saya kira memang persoalan yang patut kita cermati bersama. Nah, dalam kerangka itu teman-teman, memang ada banyak pekerjaan rumah ya yang perlu kita kerjakan ke depan, yaitu eh, kan begini, Pancasila itu sebagai sebuah gagasan, dokumen politik, dokumen kebudayaan is okay, itu sudah jadi konsensus. Cuma yang menjadi masalah kan proses transformasi itu ketika menjawab tantangan zaman ya. eh, Bagaimana dengan perubahan politik kita yang semakin pragmatis, kemudian fenomena oligarki di dalam lanskap politik di negeri ini, bahkan dinasti, fenomena korupsi, ini kan menjadikan semakin rumit, bahkan semakin sulit untuk mengimplementasikan ideologi di dalam ranah kebijakan publik. Ideologi memang bekerja di dalam arena gagasan ya. Itu kan ide-ide besar, nilai-nilai dasar yang kita sepakati bersama. Tetapi ini kan tidak terhenti di situ. Mestinya ya ini harus terkorelasi dengan bentuk-bentuk kebijakannya. Bagaimana politik yang mengimplementasikan nilai-nilai musyawarah mufakat contohnya. Bagaimana sistem ketahanan keamanan yang bisa mengimplementasikan nilai tentang persatuan dan kemanusiaan contohnya. Bagaimana ekonomi yang satu sisi kita terbuka terhadap pasar, tetapi harus berkeadilan sosial. Nah, ini yang wujud nyatanya yang susah untuk diejawantah dan kita banyak faktor yang menjadi bearing ya, menjadi penghambat untuk implementasi itu sejak dari karakter politik kita yang pragmatis, yang prosedural, demokrasi kita yang hanya prosedural bahkan transaksional.
kemudian sistem budaya kita yang masih lekat dengan feodalisme, patrimonial, bahkan apa ya nilai-nilai yang anti terhadap demokrasi ini kan menjadi barrier, menjadi penghalang untuk implementasi itu. Nah, saya mohon peserta pembelajar untuk mencermati fenomena semacam ini dalam lanskap politik hari ini dan saya kira kita semua sebagai generasi penerus, apalagi kalau tidak mereaktualisasi, menafsir ulang dan tentu saja menjawab tantangan semua ini dengan lebih solutif ya dan kreatif tentu karena kita hari ini juga menghadapi apa ya tantangan baru seperti AI, dunia digital, platform-platform media sosial yang arena operasinya itu menembus batas-batas negara dan ternyata ini menjadi problem dalam sistem sosial kita. Tapi satu sisi ini juga tidak bisa dihindari. Kita begitu tergantung dengan berbagai jenis teknologi tersebut. Nah, itu barangkali teman-teman yang mungkin sekedar memberi review atau evaluasi supaya mungkin barangkali memicu diskusi kita pada pagi hari ini. Demikian teman-teman, silakan jika ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan, saya persilahkan. Saya pamit undur diri dan kita akan diskusikan topik ini pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.